Dalam beberapa pernyataan terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional. Sejumlah pejabat di sekelilingnya bahkan menyebut Presiden ingin membeli pulau tersebut, sementara yang lain menyiratkan bahwa Amerika Serikat bisa saja mengambil alihnya begitu saja. Namun di balik retorika keras itu, muncul pertanyaan besar. Apakah Amerika Serikat benar-benar perlu membeli atau bahkan merebut Greenland untuk mencapai tujuan strategisnya? Faktanya, Amerika Serikat telah lama menikmati akses militer yang sangat luas di Greenland. Berdasarkan perjanjian pertahanan era Perang Dingin yang ditandatangani pada 1951 antara Amerika Serikat dan Denmark, Washington memiliki hak untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara pangkalan militer di seluruh Greenland. Perjanjian tersebut memberi AS keleluasaan menempatkan personel, mengendalikan lalu lintas pesawat dan kapal, hingga mengoperasikan berbagai fasilitas pertahanan. Saat ini, Amerika Serikat memang hanya memiliki satu pangkalan aktif di wilayah terpencil Greenland, namun secara hukum, ruang geraknya jauh lebih besar. Para peneliti pertahanan di Denmark bahkan menilai kebebasan Amerika Serikat di Greenland nyaris tanpa batas. Dengan pendekatan diplomatik yang tepat, Washington diyakini bisa memperoleh hampir semua yang diinginkannya tanpa harus mengubah status pulau tersebut. Berbeda dengan akses militer, urusan membeli Greenland adalah cerita lain. Greenland secara tegas menolak gagasan tersebut. Denmark pun tidak memiliki kewenangan untuk menjual wilayah itu. Di masa lalu, Denmark memang pernah menjadi penentu. Pada 1946, Copenhagen menolak tawaran Amerika Serikat sebesar 100 juta dolar AS dalam bentuk emas. Namun kini situasinya telah berubah total. Greenland memiliki pemerintahan semi-otonom dan hak untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk melalui referendum kemerdekaan. Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas besar warga Greenland menolak gagasan pengambil alihan oleh Amerika Serikat. Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen berulang kali menegaskan bahwa negaranya tidak untuk dijual kepada siapapun. Perjanjian pertahanan Amerika Serikat dan Denmark berakar pada Perang Dunia II. Saat itu, Denmark diduduki Nazi Jerman, sementara Greenland berada dalam posisi strategis di kawasan Arktik dekat Amerika Utara. Kekhawatiran utama kala itu adalah potensi penggunaan Greenland oleh Nazi sebagai pijakan menuju Amerika. Amerika Serikat kemudian membantu mengamankan pulau tersebut, mengusir pasukan Jerman, dan membangun belasan pangkalan militer. Setelah perang berakhir, sebagian besar pangkalan ditutup, menyisakan satu fasilitas utama yang kini dikenal sebagai pangkalan luar angkasa Pitufik. Pangkalan ini berperan penting dalam sistem peringatan dini dan pelacakan rudal lintas kutub utara. Perjanjian pertahanan itu diperbarui pada 2004 untuk melibatkan pemerintah Greenland secara langsung. Amandemen tersebut mengharuskan Amerika Serikat berkonsultasi dengan Denmark dan Greenland sebelum melakukan perubahan signifikan dalam operasi militernya. Para analis menegaskan bahwa perjanjian ini tidak bisa dijadikan dalih untuk menduduki Greenland. Jika Amerika Serikat mencoba menggunakan fakta pertahanan sebagai kedok pengerahan pasukan besar-besaran, langkah itu tetap dianggap tidak sah secara hukum internasional. Setelah operasi Amerika Serikat di Venezuela yang menangkap Presiden Nicolas Maduro, kekhawatiran di Denmark dan Greenland meningkat tajam. Lingkaran dalam Trump bahkan menyebut tidak akan ada pihak yang mampu melawan Amerika Serikat jika ingin menguasai Greenland. Pemerintah Denmark dan Greenland pun segera meminta pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa Amerika Serikat sudah memiliki akses luas ke Greenland dan mendesak Washington menghentikan ancaman. Para pemimpin Eropa turut bersuara, menegaskan kembali bahwa Greenland adalah milik rakyatnya. Selain alasan keamanan, Greenland juga menyimpan daya tarik besar lainnya,
seperti cadangan mineral penting dalam jumlah melimpah yang terkubur di bawah lapisan es. Namun para analis menilai bahkan untuk mengakses sumber daya ini, Amerika Serikat tidak perlu mengambil alih pulau tersebut. Warga Greenland sendiri menyatakan terbuka untuk bekerja sama secara ekonomi dengan siapapun selama dilakukan melalui jalur bisnis dan saling menghormati kedaulatan. Para pengamat menilai, jika tujuan Trump benar-benar soal keamanan dan kepentingan strategis, mekanisme untuk itu sudah tersedia. Perjanjian pertahanan yang ada memberi Amerika Serikat hampir semua yang dibutuhkan. Pertanyaannya kini bukan lagi soal kemampuan, melainkan niat. Jika kerangka kerja sudah ada dan berlaku, mengapa harus membeli atau merebut Greenland?